Perkenalkan, nama saya Heri Wahyudi, mahasiswa Fakultas Pertanian Universiti Unisi Tembilahan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas dasar-dasar manajemen, penetapan tujuan organisasi, di mana penetapan tujuan organisasi adalah suatu titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai. Kegiatan tersebut dapat juga disebut sasaran atau target sebelum suatu organisasi menetapkan suatu tujuan. Terlebih dahulu, harus menentukan visi dan misi organisasi. Apa itu visi dan misi? Visi adalah cara pandang yang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar tetap eksis atau mampu bersaing, inovatif, dan antisipatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan sesuai dengan keinginan organisasi. Berdasarkan hal ini tersebut, maka visi merupakan bagian dari rencana strategi perjalanan organisasi, sangat mempengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal, sehingga pembuatan visi organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan tersebut. Misi adalah suatu pernyataan di mana di dalamnya telah tertera tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi ke suatu fokus kegiatan. Misi menjelaskan apa yang mendasari organisasi tersebut berdiri, apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Fungsi dan tujuan organisasi. Beberapa fungsi dalam penetapan tujuan ialah sebagai berikut. 1. Pedoman bagi kegiatan melalui penggambaran hasil-hasil di waktu yang akan datang. Fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Kedua, sumber legitimasi akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Ketiga, standar pelaksanaan bila tujuan dilakukan dengan secara jelas dan dipahami akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan presentasi organisasi. Keempat, standar motivasi berfungsi sebagai motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Yang kelima, dasar rasional. Pengorganisasian tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tipe-tipe tujuan. Yang pertama, tujuan kemasyarakatan atau societal goal, berkenaan dengan kelas-kelas organisasi luas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, tujuan keluaran output goal, berkenaan dengan jenis-jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi-fungsi konsumen. Contohnya barang-barang konsumen, jasa-jasa bisnis. Ketiga, tujuan product goal, tujuan karakteristik produk, berbagai karakteristik barang-barang, jasa, dan produksi. Keempat, tujuan sistem goal. Cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tergantung pada barang, jasa yang diproduksi atau tujuan yang diambil. Kelima, tujuan turunan atau derivative goal. Tujuan digunakan organisasi untuk meletakkan kekuatannya dalam pencapaian tujuan lain. Proses penetapan tujuan. Yang pertama, barang dan jasa. Kedua, kebutuhan konsumen atau pelanggan. Ketiga, teknologi. Keempat, kelangsungan hidup survival. Kelima, pelayanan manajemen. Keenam, konsep diri atau self concept. Bidang dan tujuan. Yang pertama, posisi pasar. Kedua, produktivitas. Ketiga, sumber daya fisik maupun keuangan. Keempat, profitabilitas. Kelima, inovasi. Keenam, prestasi dan pengembangan manajer. Ketujuh,
prestasi dan sikap karyawan. 8. Tanggung jawab sosial dan politik. Kebutuhan penyeimbang tujuan. Hampir setiap organisasi memiliki serangkaian tujuan berganda untuk memenuhi permintaan dari berbagai pihak berkepentingan yang ikut terlibat dalam organisasi tersebut. Adanya tujuan organisasi sering menimbulkan konflik antara pihak-pihak tersebut, sehingga dalam proses penetapan tujuan, manajemen harus mampu menentukan keseimbangan yang berdiri dari berbagai campuran dan tujuan-tujuan, serta memadukan berbagai kepentingan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam organisasi. Perumusan tujuan. Proses perumusan tujuan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan kekuatan atau kemampuan yang terlibat di dalamnya. Perumusan tujuan merupakan usaha perpaduan kepentingan dan masukan dari semua pihak, sehingga pihak yang terlibat di dalamnya dapat bersinergi dan mencapai tujuan tersebut agar perumusan berjalan efektif. Seorang manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, proses perumusan tujuan. Kedua, manajer puncak sebagai perumusan tujuan umum. Ketiga, tujuan harus realistik. Keempat, tujuan harus jelas, memiliki alasan, dan bersifat menantang. Kelima, tujuan umum. Keenam, tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. Ketujuh, manajemen harus meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen by Objective atau MBO. Upaya efektivitas dari program MBO yaitu pendidikan dan pelatihan bagi manajer. Karakteristik antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Pelaksanaan umpan balik secara efektif. Didorong adanya peserta dari bawahan. Keunggulan dari manajemen berdasarkan sasaran MBO adalah meningkatkan komunikasi antara manajer dan bawahan, strategi program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi, dan melaksanakan misalnya rangkaian tujuan sebagai bagian proses MBO harus spesifik dan dapat diukur. Kekuatan dan kelemahan MBO. Kebaikan-kebaikan program MBO. 1. Memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Membantu dalam proses perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan tujuan dan sasaran. Kedua, memperbaiki komunikasi antara manajer dan bawahan. Ketiga, membuat individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. Keempat, membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui pemusatan pada pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan kelemahan MBO, yang pertama, kelemahan-kelemahan yang melekat mencakup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik-teknik MBO, serta meningkatkan banyaknya kertas kerja. Kedua, menyangkut masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO sukses. Ketiga, gaya dan dukungan manajer. 4. Penyesuaian dan perubahan MBO. 5. Keterampilan antar pribadi. 6. Deskripsi jabatan. 7. Penetapan dan pengorganisasian tujuan. 8. Pengawasan metode pencapaian tujuan. 9. Konflik antara kearifan dan MBO. Terima kasih.